Monggo Mbak Yaya. Ya. Putus share screen nggak Mbak Yaya? Nggak usah. Nah, kalau putus share screen kan tak jadikan bos. Enggak, iya Bismillah. Teman-teman izin ya saya sharing sedikit tentang mujadalah karena saya ngedengerin Ustadz Nauman ini kayaknya penting banget gitu. Jadi saya ini dulu sambil lihat referensinya, saya ngambil dari Ustadz Nauman. Jadi mujadalah ini itu sesuatu surat yang sangat unik dibilangnya. Jadi dari awal pertama ayat pertamanya itu pendekatannya itu tuh beda sama surat-surat yang lain. Jadi dalam surat Mujadalah ini kita tahu ada kisah mengenai seorang wanita yang dizihar, ya Haulah bin Sa'labah. Tapi di sini kita artinya gini, kita nggak harus hanya tahu histori dari surat ini, tapi coba kita mentadaburinya. Artinya gini, pada saat itu Rasulullah itu sudah menjadi gubernur di Madinah itu lebih dari 10 tahun. Dan ada banyak keluarga yang di sana ya. Dan dalam waktu 10 tahun itu ada banyak keluarga, pasti ada banyak drama dalam keluarga. Nah, pertanyaannya mengapa Allah pilih surat Mujadalah ini, kejadian yang zihar ini dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Artinya Allah memilih bagian hidup, mungkin ini hanya menit atau jam dari kehidupan Rasulullah, tapi Allah memutuskannya memasukkan ke dalam Al-Qur'an. Artinya ada hal-hal nilai-nilai yang bisa kita ambil sampai dengan akhir zaman. Jadi kita harus kenapa ya Allah masukin ini? Jangan hanya cuma kita tahu histori dari surat ini terus oh iya nih maksudnya surat ini dulu asbabun nuzulnya gini. Enggak. Tapi coba kita berpikir lebih jauh gitu. Yang namanya drama dalam keluarga pasti ada, yang namanya pertikaian suami istri ada, yang sekarang masalah zihar, sekarang kenapa ini dimasukkan itu pasti ada maknanya. Nah, sekarang ada juga hal-hal yang terjadi yang Allah tempatkan di hadis gitu ya, yang tidak dimasukin di dalam Quran. Jadi yang kita harus kita coba trigger pikiran kita adalah kenapa hal ini penting, kenapa Allah masukin ke dalam Al-Quran. Jadi jangan hanya kita melihat ayat ini, story-nya dan udah kita move on ke hal yang lain. Jadi itu yang harus kita kita harus lakukan gitu ya. Nah kemudian, di 4 awal di sini mengenai si Haulah ya. Haulah punya spouse namanya Aus. Jadi diceritakan di sini Haulah dan Aus ini sebenarnya suami istri yang sepupuan. Usia Haulah itu lebih muda dari Aus, tapi mereka berdua pasangan yang yang udah lumayan tua lah ya, karena Haulah sudah tidak bisa melahirkan lagi. Dan Aus ini makin tua makin mudah marah. Jadi dari cerita mungkin teman-teman ada yang udah pernah baca, suatu hari Aus pulang, dia berbicara pada istrinya, tapi dijawab oleh Haulah dengan acuh tak acuh. Aus marah, kemudian Aus menzihar istrinya. Dia mengatakan bahwa kamu seperti punggung dari ibu saya. Artinya ini maksudnya saya udah nggak mungkin lagi tertarik secara intim kepada kamu. Dan ini adalah tradisi menceraikan di Quraisy ya, tradisi pisahnya suami istri di Quraisy, dan biasanya kalau ini terjadi itu tidak akan ada kemungkinan rujuk lagi. Nah, dan ini kasus pertama yang diketahui sejak di Madinah ya, artinya yang terangkat gitu. Nah, kemudian ternyata Aus ini pun sebenarnya tidak niat untuk berpisah dengan Haulah. Dan diceritakan juga bahwa dia ingin melakukan intimasi lagi dengan Haulah. Tapi tak lama kemudian Haulah menolak ya, akan tapi perempuan ini berusaha untuk tidak memenuhi keinginan suaminya yang telah melakukan zihar atas dirinya. Haulah menolak bukan tanpa sebab. Ia ingin mengetahui bagaimana hukum Allah yang berkaitan dengan masalah yang baru terjadi di dalam sejarah Islam itu.
Jadi Haulah berkata kepada Aus, sekali-kali jangan dulu. Demi zat yang jiwa Haulah ada dalam kekuasaannya, janganlah engkau sekali-kali menyentuhku. Sebab engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan tadi. Tunggulah sampai Allah dan Rasulnya menghukumi persoalan ini. Tutur Haulah sembari meninggalkan Aus. Nah, jadi akhirnya Haulah mencari Rasulullah. Kemudian dia bercerita bahwa ada narasi yang mengatakan Aus itu menikahi saya. Dulu saya wanita muda, banyak yang tertarik pada saya, tapi saya memilih dia. Tapi sekarang saat saya sudah tua dan saya nggak bisa punya anak lagi, dia panggil saya ibunya dan dia meninggalkan saya tanpa apa-apa gitu kan. Nah, Haulah minta tolong kepada Rasulullah, apakah bisa mengatasi masalah ini yang sebenarnya Aus pun itu tidak bermaksud berpisah dari Haulah. Nah, dia hanya orang tua yang mudah marah gitu. Haulah minta solusi kepada Rasulullah. Nah, dari sini coba kita lihat ya, berpikir sebentar bahwa sebenarnya isu-isu domestik ini mungkin terjadi di banyak keluarga gitu ya. Dan mungkin kalau ngelihat ini kan verbal abuse. Jadi artinya sindiran verbal yang terjadi antara suami dan istri itu bisa jadi terjadi pada siapapun di keluarga manapun, dan biasanya mungkin bisa aja terjadi terus terlupakan. Tapi kalau dari surat Al-Mujadalah ini kita bisa melihat bahwa hal-hal yang kita anggap terlupakan Allah tidak lupa, Allah mencatat gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke Haulah. Nah, Haulah dari cerita ini juga terlihat bahwa sebenarnya Haulah pun bukan dari keluarga yang harmonis gitu ya. Artinya dia cerita bahwa dulu 20 tahun yang lalu dia wanita cantik dan sekarang begini-begini. Artinya masalah dengan suaminya ini sebenarnya udah sering terjadi dan ini mungkin salah satu puncaknya gitu kan. Nah, tapi pada saat dia bercerita kepada Rasulullah berapi-api dan mengadu tentang masalah keluarganya, di sini yang kita bisa lihat bahwa Rasulullah tidak mengintervensi, Rasulullah tidak memberikan komen tentang masalah perkawinannya dengan Aus. Kenapa? Karena memang itu bukan ranah yang diatur oleh Islam. Artinya di sini Islam tidak memberikan aturan detail mengenai sesuatu yang common sense. Artinya yang Allah sudah memberikan kemampuan bagi manusia untuk bisa mengatasinya. Jadi mungkin nggak ada aturan common sense bagaimana menjadi istri yang mempertahankan rumah tangga yang harmonis, itu tidak ada. Tapi itu ada menjadi domainnya manusia, itu menjadi ruang bermainnya manusia untuk berpikir. Tapi ada prinsip-prinsip agama yang tetap kita bisa jalankan dalam peran apapun, misalnya prinsip keadilan, prinsip baik hati, memaafkan. Nah, prinsip-prinsip itu yang menjadi pegangan kita gitu. Jadi Al-Qur'an itu mengatur, Allah itu memberi aturan yang tidak bisa kita pikirkan gitu. Tapi Allah juga memberikan ruang untuk kita melakukan hal-hal yang kita dikasih kemampuan di sana. Nah, balik lagi ke kasus Haulah. Nah, Haulah ini menyadari bahwa zihar ini mungkin ada bersentuhan dengan masalah agama, karena pada saat itu hukum talak sudah keluar dan dia tidak yakin apakah masalah zihar ini sama dengan masalah talak yang sudah keluar, karena zihar ini sudah ada sebelum agama Islam Rasulullah menjadi Rasul ya. Nah, makanya dia bertanya kepada Rasulullah. Nah, jadi dari sini juga kita bisa bisa mengambil hikmah bahwa ketika sesuatu terjadi di diri kita dan kita nggak yakin apakah ini masalah yang kita diberikan Allah kemampuan untuk mengatasi ataukah ini bersinggungan dengan masalah agama, maka kita harus berpikir sebentar. Kalau memang itu ternyata masalahnya berkaitan dengan agama, kita harus cari tahu bagaimana tuntunan agama secara syar'inya gimana gitu. Nah, terus, dari sini kemudian yang menarik juga dari surat Al-Mujadalah ini, jadi Haulah cerita ya, dia meminta pendapat Rasul. Terus Rasulullah menjawab, Haulah tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadaku dalam masalah ini.
Lalu wanita tersebut berkata, wahai Rasulullah, telah diwahyukan padamu segala sesuatu, maka apakah tidak turun wahyu kepadamu tentang perkara ini? Lalu beliau, Rasulullah SAW menjawab, ini yang bisa aku katakan, engkau tidak bisa digauli oleh suamimu. Lalu Haulah berkata lagi, aku mengeluhkan perkaraku kepada Allah bukan Rasulnya. Jadi kalau ngelihat di sini, jadi Haulah mendebat Rasul, ya. Judul suratnya aja mujadalah, ya. Dari kata jadal itu apa ya, kain yang diperas, yang diperas gitu ya, atau kalau kita lagi bisa misalnya bergulat, diistilahinnya kalau bergulat itu orang tuh sampai dipiting sampai dia nggak bisa bergerak. Jadal itu argumen gitu ya. Jadi istilahnya Haulah ini berargumen dengan secara agresif kepada Rasul gitu. Nah, yang mengherankan kenapa ini bisa dijadi nama surat gitu, dan kenapa ini diperbolehkan gitu, padahal kan terhadap Rasul kita punya adab-adab tertentu. Mungkin nanti kalau nanti ada waktu saya akan cerita juga hikmahnya apa gitu ya. Tapi ini yang saya mau ceritain lagi di sini, bahwa akhirnya Haulah frustasi karena Rasulullah tidak bisa menjawabkan. Terus akhirnya Haulah berkata, aku mengadu kepada Allah tentang kesulitan diriku, tentang kesendirianku, tentang perpisahanku dengan suamiku, padahal dia adalah sepupuku. Aku telah melahirkan banyak anak untuk suamiku, susah untukku, untuk usiaku sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Haulah sebenarnya membutuhkan pernikahan ini bukan karena cinta, tapi meneruskannya bukan karena cinta. Pilihan dia meneruskannya adalah karena dia tidak bisa dalam usianya sendiri ini untuk menafkahi dirinya, gitu ya. Dan Haulah juga berkata bahwa sesungguhnya aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Jika aku membiarkan mereka bersama suamiku, maka mereka akan terlantar. Jika aku mengurusi mereka, maka mereka akan lapar. Jadi bahkan Haulah pun tidak menganggap suaminya ini sebagai ayah yang baik buat anak-anaknya. Jadi dia memang butuh sosok suaminya untuk menafkahi mereka. Nah, akhirnya Haulah berkata, ya Allah, saya meminta petunjukmu supaya memberikan wahyu kepada Rasulmu. Nah, Haulah pun berdoa ke langit, dalam dadanya berkecamuk perasaan yang sedih dan duka. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu sebab belum ada ayat yang kau turunkan berkaitan dengan masalah yang kuhadapi ini. Begitu ia berdoa sembari meneteskan air mata, tatkala dia hendak pergi meninggalkan Rasulullah, maka Rasulullah itu mengalami sesuatu yang biasanya terjadi ketika menerima wahyu. Jadi benar-benar berat gitu keadaan Rasulullah kalau menerima wahyu itu kayak keringetan, ya kan. Nah, akhirnya diwahyukanlah ayat 1 sampai 4 ya, ayat 1 sampai 4. Nah, di sini saya akan bacain sedikit. Masih ada waktu nggak Mbak Nur? Masih, lanjutin aja, Mbak. Saya akan bacain sedikit bagian akhirnya ya. Bagian akhirnya di sini, wahai Rasulullah berkata, wahai Haulah, anak pamanmu adalah seorang yang laki-laki yang telah lanjut usia. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan dalam perkaranya. Haulah berkata, demi Allah, tidaklah aku meninggalkan tempat tersebut sehingga turun ayat dalam Al-Quran tentang diriku. Rasulullah SAW mengalami keadaan berat pada saat tadi wahyunya datang. Kemudian, wahai Haulah, Rasul berkata, sungguh Allah telah menurunkan kepadamu dan kepada suamimu. Kemudian beliau membacakan untukku ayat 1 sampai 4. Saya nggak usah bacain lagi ya. Kemudian, nah di sini, jadi kalau di situ Rasulullah bilang, suruhlah dia untuk memerdekakan budak. Haulah berkata, maka aku berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, dia tidak mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak. Beliau bersabda, suruhlah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Haulah berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adalah orang yang sudah lanjut usia dan tidak sanggup untuk berpuasa. Rasulullah SAW kemudian bersabda, suruhlah dia untuk memberi makan 60 orang miskin atau kurma 1 wasok. Haulah berkata, dan aku demi Allah, wahai Rasulullah, dia tidak memiliki yang seperti itu. Jadi bayangin betapa miskinnya ya. Dalam keadaan suami yang semiskin itu pun Haulah masih butuh gitu. Artinya keadaan saat itu tuh benar-benar sulit gitu ya. Rasulullah SAW pun bersabda, sungguhnya aku akan membantunya dengan sekeranjang kurma. Haulah lantas berkata, wahai Rasulullah, dan aku akan membantunya juga dengan sekeranjang yang lain. Beliau bersabda, sungguh kamu tepat dan telah berbuat baik, Haulah, maka pergilah kamu dan bersedekah darinya, kemudian berwasiatlah
terhadap anak pamanmu dengan kebaikan. Haulah berkata, maka aku pun melaksanakannya. Jadi dari sini kita bisa ngelihat ya bahwa sebenarnya Rasulullah ada memberikan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah ini bukan cuma memberikan tapi mencari jalan keluar ya. Jadi pada saat A nggak bisa dikasih pilihan B nggak bisa dikasih pilihan C nggak bisa pun Rasulullah berusaha mencari jalan keluar. Jadi benar-benar kalaupun kita mau membantu orang tuh benar-benar sampai habis gitu loh, sampai benar-benar goal gitu. Jangan cuma wacana-wacana yang akhirnya nggak bisa dilaksanakan. Nah, terus ada satu narasi lagi yang menarik ya. Jadi ini suatu hari di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi seorang khalifah. Jadi ini udah Rasulullah SAW udah meninggal dunia. Nah, di saat itu beliau sedang lewat. Jadi Umar nih sebagai gubernur kan ya, bersama orang-orang pengawal-pengawalnya dan utusan-utusannya lah ya. Ini utusan-utusan negara gitu ya, di mana beliau menunggangi keledai. Tiba-tiba beliau diberhentikan oleh seorang wanita tua dengan waktu yang lama. Dan wanita tersebut lalu menasihatinya seraya berkata, "Wahai Umar, dulu engkau dipanggil Umar." Jadi Umar begitu melihat wanita tua itu berhenti nyetopin, berhenti turun dari keledainya. Dan wanita tua itu berkata, "Umar, kamu tuh dulu dipanggil Umar," gitu. Lalu engkau dipanggil Umar ketika dewasa, dan sekarang engkau dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Maka bertakwalah engkau, wahai Umar, sesungguhnya barang siapa yang yakin akan kematian, maka dia akan khawatir, akan luput dari kesempatan yang baik. Dan barang siapa yang yakin dengan hisab, maka dia takut dengan azab. Dan Umar tetap berhenti mendengar nasihat wanita tersebut. Maka orang-orang utusan-utusan yang mendampingi Umar itu heran dengan perbuatan Umar, lalu bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berdiri lama menunggu wanita tua ini?" Umar pun menjawab, "Demi Allah, seandainya wanita ini menghentikan aku dari pagi sampai malam, aku akan tetap berhenti bersamanya, kecuali hanya untuk sholat 5 waktu saja. Apakah kalian tahu siapa wanita ini? Dia adalah Haulah binti Sa'labah. Allah telah mendengar ucapannya dari atas langit ke-7. Apakah Allah mendengar perkataannya sementara Umar tidak mau mendengar perkataannya?" Ya, itu aja Mbak Nur. Ya, terima kasih banyak Mbak Yaya. Mbak Yaya, tadi itu yang dituntut Haulah binti Sa'labah kepada suaminya itu waktu dia mengajukan kepada Rasul tadi loh. Suami, kalau aku merawat anak-anakku sendiri kan dia nggak bisa. Terus tapi kalau dia pingin ke suaminya kan tadi miskin nggak punya apa-apa. Sebenarnya yang diharapkan dari Haulah binti Sa'labah opo dari suaminya itu loh. Itu apanya? Mungkin perlindungan ya kan Mbak Nur. Mungkin juga walaupun setua renta apapun, suaminya masih punya tenaga untuk nyari makan lah ya. Walaupun nyari makannya tuh mungkin ya seadanya gitu ya. Artinya emang benar-benar susah kan keadaannya saat itu. Tapi Haulah merasa kalau dia sendiri juga nggak akan mampu menafkahkan anaknya gitu. Sampai tadi mau membantu nyumbang kurma kan, Haulah mau bantu nyumbang suaminya bersama Rasul. Mungkin mau minta sama tetangga. Oh, ngono. Karena di cerita itu juga diceritain bahwa pada saat suaminya memaksa hubungan lagi, Haulah kan akhirnya berontak dan dia bilang, "Ya saya menang lah, saya kan lebih muda dari dia," gitu kan. Dia kan udah tua. Dia keluar, terus dia minta baju dari tetangganya gitu. Jadi mungkin Haulah ya dengan power of ibu-ibunya gitu ya. Tadi aku berpikir gini, Haulah itu kan masih muda, suaminya kan udah tua, dia punya power untuk menjaga. Kan kenapa dia masih mengandalkan suaminya, pelajaran apa gitu. Jadi kan mungkin tetap lebih kan menjaga nama mungkin ya. Mungkin. Tapi yang jelas dia merasa dia juga nggak mampu Mbak Nur kalau untuk cari nafkah sendiri. Karena misalnya haknya anaknya itu dikasih ke dia, anaknya akan mati. Kecil. Anaknya akan mati, dia nggak bisa nafkahin juga gitu. Ya alam bisawab gitu tadi ya. Nah, terus Rasul tadi yang gini. Berarti itu
Rasul ketika menasihati dia untuk sing hukuman ABC tadi loh, Mbak. Ya dia suruh memerdekakan budak, nek nggak bisa ya puasa, kalau nggak bisa ya suruh memberi makan. Itu ABC itu juga dari Allah semua ya. Dari Allah semua. Dan ini menariknya Mbak Nur. Maksudnya gini, kenapa Rasulullah nggak langsung dikasih sama Allah? Allah itu sengaja ngasih tahu bahwa Allah dan Rasul itu adalah berbeda gitu loh. Maksudnya nggak langsung gitu pas Allah kan bisa aja ya langsung ya supaya Rasul jalannya cepat nggak didebat gitu. Tapi kan Rasul ngasih pendapat dengan apa ya logika dia dulu kan. Artinya kalau menurut logika saya sih kamu nggak bisa mencampuri lagi gitu bisa kan. Bisa bercampur dengan suamimu lagi Hasan. Tapi ini sengaja dibuat sama Allah skenario bahwa kamu bisa lihat bahwa Allah dan Rasul itu dua entiti yang berbeda gitu. Apa yang dikatakan Rasulullah yang dari wahyu itu benar-benar dari Allah gitu. Tapi kalau misalnya apa yang dikatakan Rasul itu belum tentu sama dengan apa yang dikatakan Allah gitu kan. Artinya kan itu tadi Rasul mengambil common sense-nya aja gitu. Ini tapi sengaja dibuat itu. Khawlah gitu. binti Sa'labah dan suaminya kan berarti tidak cerai kan Mbak jadinya kan? Enggak cerai. Tapi ini akhirnya mereka boleh berhubungan intim. Boleh karena Khawlah dapat sekeranjang itu kan. Untuk menebus kata-kata ziarnya tadi. Jadi kalau di situ dibilangin sebenarnya memberikan makan itu bukan sekali makan Mbak Nur. 60 orang sehari makan sehari minimal 2 kali makan. Oh berarti sehari itu 62 kali makan. Berarti 120 ya? Jadi, dan itu harus makanan yang biasa kita makan. Nah, karena mereka miskin, jadi korma. Jadi kalau biasanya makannya, akhirnya untuk menebus biar bisa rujuk tadi ya, untuk mencabut kata-kata ziarnya tadi ya. Terima kasih banyak Mbak Yaya. Oke, alhamdulillah.